Shalom, selamat pagi sahabat millennials dimanapun Anda berada. Puji Tuhan pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di Inspirasi Harian One Year in Mission bersama saya Feby Pasaribu. Melanjutkan firman Tuhan yang terdapat di buku Amsal, pada hari ini kita akan membahas di dalam Amsal 29. Firman Tuhan pada hari ini memiliki sebuah judul yang bernama Pengaruh Nyata kepada Sesama. Salah satu fakta kehidupan yang paling mendasar adalah sebuah komunitas itu penting. Kita tidak dapat bertahan atau tidak memiliki interaksi sesama manusia. Kita adalah manusia sosial. Meskipun banyak orang di luar sana yang menyangkalnya, kita tahu kita hidup bergantung akan satu sama lain. Sehingga tidak bisa kita pungkiri bahwa sebuah karakter, prioritas, dan pilihan pribadi seseorang berpengaruh pada orang lain. Kita cenderung memahami pengaruh pribadi seorang sebagai figur publik atau ruang lingkup masyarakat. Dan dari apa yang kita saksikan di media ataupun juga lingkungan publik sehari-hari, ini adalah sebuah hal yang lumrah. Oleh karena itu di Amsal 29, di ayatnya yang ke-12, 14, dan juga 16, pasal ini menggarisbawahi adanya sebuah pengaruh yang dapat menularkan kebaikan dan kebenaran, atau ada pengaruh yang dapat menyumbang kepada kejahatan atau yang tidak baik, ketika digunakan dan diperlihatkan oleh orang-orang yang punya pengaruh dan juga kekuasaan. Jika seorang penguasa mendengarkan kebohongan, semua pejabatnya akan menjadi jahat. Jika seorang raja dengan setia menghakimi orang miskin, tahtanya akan didirikan selamanya. Ketika orang jahat bertambah, pelanggaran meningkat, tetapi orang benar akan melihat kejatuhan mereka. Ingatlah bahwa bagian dari tanggung jawab seorang raja atau pemimpin adalah membuat keputusan dan melakukan penilaian yang baik dan adil terhadap suatu perkara. Seorang raja atau pemimpin patut berhati-hati untuk tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok orang tertentu dan bertindak hanya sesuai dengan kebenaran. Di dalam ayat 4 menegaskan bahwa dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Dan dilanjutkan dengan ayat 7 yang berkata, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengerti. Karena dengan kebijaksanaan inilah, banyak orang diberkati dengan pengaruh pribadi orang benar yang nyatanya seperti di ayat 2 mengatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Bukan saja dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan dalam kehidupan rumah tangga. Kita punya pengaruh nyata yang sangat penting dan mendesak di kebutuhan saat ini. Di dalam ayat 17, firman Tuhan berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepadamu. Di dalam ayat 21, firman Tuhan pun juga mengatakan, siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Memang, kita tidak memiliki konsep perhambaan, tetapi di zaman itu, seorang hamba adalah bagian terkecil di dalam sebuah keluarga. Artinya, kita pun harus memperhatikan pengaruh nyata kita yang sabar mengarahkan dan tidak memanjakan sebagai pemimpin di keluarga dalam interaksi dengan setiap anggota keluarga bahkan sampai yang terkecil. Jangan pernah remehkan sebuah pengaruh dalam setiap lingkungan atau kesempatan kita boleh memberikan pengaruh. Pengaruh pribadi kita adalah nyata dan tidak dapat disangkal kuasanya yang membangun atau meruntuhkan. Jadi, Anda mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan "No man is an island", yang artinya bahwa tidak ada orang yang hidup dan bertahan sendirian. Dan ini benar, ditemukan di dalam sebuah pengertian di dalam kitab Amsal yang ke-29. Kitab ini mengajak kita untuk melihat pentingnya hubungan interaksi antara sesama. Kita tidak bisa hidup seolah-olah tindakan dan karakter kita tidak ada hubungannya dengan kehidupan orang lain, baik itu sisi baik ataupun yang buruk. Akhir kata, baiklah kita memilih kebenaran dalam kuasa Roh Kudus dan menyaksikannya dengan sebuah kerendahan hati,
saat Dia menggunakan hidup kita ini untuk membangun orang-orang yang ditempatkan di jalan kehidupan kita. Sekian inspirasi kita pada hari ini. Semoga firman ini dapat menguatkan hati dan pikiran kita dan memberikan kita semangat yang baru di pagi yang cerah indah ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.